Mungkin banyak di antara teman-teman yang sedang beristirahat justru ya, habis pulang hari Senin macet-macetan di luar ya, sampai rumah, atau bahkan mungkin ini masih di perjalanan ya, atau ada juga sebagian yang masih di kantor ya barangkali ya. Alhamdulillah atas undangan daripada kerabat kita, kolega kita, saudara kita, teman kita, tetangga kita, ya, atau siapapun itu kita nggak kenal, Bapak Ibu sekalian bisa bertemu dengan saya di sini. Mohon izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Ali Akbar, juga bersama Kapten Nurholis, nanti beliau juga akan hadir ya. Bisa silaturahim ya Bapak Ibu. Silaturahim itu nambah panjang umur ya, nambah rezeki gitu ya. Pokoknya nambah banyak hal ya, nambah banyak hal. Insya Allah ini adalah bentuk silaturahim, mudah-mudahan kita bisa saling mengenal ke depannya, terutama Bapak Ibu ya harus mengenal siapa yang mengundang Bapak Ibu sekalian, karena atas undangan mereka semua, dan sebetulnya saya di sini juga berafiliasi dengan pengundang Bapak Ibu sekalian gitu ya. Kami di sini pemateri, pembicara, itu merupakan wakil daripada Bapak Ibu yang sudah mengundang Bapak Ibu sekalian di sini ya. Jadi sama saja gitu ya. Kami adalah satu komunitas ya. Satu komunitas di mana kami bekerja sama untuk apa? Satu, menyebarkan informasi yang akan kita berikan pada malam hari ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih tadi ya. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita semua yang hadir di sini ya, dalam rangka bersilaturahim, kemudian menuntut ilmu juga ya, dan juga berikhtiar ya. Karena di sini adalah kita sama-sama ya belajar bagaimana mempraktekkan ilmu yang sudah dipraktekkan ya, yang diamalkan, yang dilakukan oleh mitra-mitra yang lain gitu ya, para peserta yang lain yang sudah mempraktekkan bisnis syariah ini. Kita langsung saja ya Bapak Ibu ya, mungkin Kapten, saya atau Kapten nih yang akan menerangkan nih Kapten untuk sesi awal nih. Lanjut, Mas. Saya lanjut ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini anotasinya diaktifin kayak Kapten, jadi ada yang coret-coret, sentuh-sentuh layar. Ya, kita di sini akan ya mempresentasikan Bapak Ibu ya sebuah informasi, sebuah peluang usaha, di mana usaha ini adalah usaha yang berbasis syariah. Kenapa dibilang berbasis syariah? Karena ya kita ingin berkah ya Bapak Ibu ya. Selain bagus, kita ingin yang benar gitu ya, yang tidak menyalahi aturan daripada agama. Nah, kita punya salam hijrah nih Bapak Ibu ya, PTBes, go berkah, no riba, go baitullah. Jadi PTBes, go berkah, no riba, go baitullah. Nah, kita diajak untuk apa? Untuk menjadi bagian daripada semangat ya, semangat ikhtiar usaha yang berkah, yang anti riba gitu ya, yang memerangi riba, dan semangat untuk sama-sama bisa pergi ke Baitullah ya, untuk berhaji, berumroh ya, melaksanakan ibadah yang mulia gitu ya. Nah, sesi satu ini saya akan membuka pola pikir Bapak Ibu sekalian untuk bisa hijrah dari riba, belajar cara meraih impian tanpa riba. Kenapa sih gitu kan? Kita harus belajar meraih impian tanpa riba, karena kondisi yang saat ini kita alami kebanyakan ya masyarakat di Indonesia bahkan di dunia gitu ya, itu kondisi keuangannya bisa dibilang apa ya, ya bisa dibilang sulit ya. Kita bisa tanya deh ke diri kita sendiri, apakah kita ini udah cukup gitu ya, berkecukupan ya, mau beli ini cukup, beli itu cukup ya, pengen ini pengen itu cukup, atau masih butuh tambahan penghasilan. Bahkan mungkin sebagian kita masih terlilit hutang, masih bergelut dengan cicilan setiap bulan. Nah, apalagi nauzubillah min dzalik ya, tapi banyak banget ini saya yakin gitu ya yang masih terjerat dengan riba. Ya. Padahal faktanya bahwa impian itu ada nilainya yang harus dibayar ya. Contoh, misalkan kita bisa tanya ya diri sendiri, kita pengen apa, kita butuh apa. Ya, contoh deh, pengen motor yang keren gitu ya. Bisa kita nilai ya kurang lebih 50 juta lah ya. Kemudian kita pengen haji gitu ya. Pengen umroh sekeluarga. Ya, katakanlah nilainya 150 juta.
Kemudian kita punya anak gitu ya. Punya anak 2, 3 ya, perlu disekolahkan sampai kuliah mungkin sekitar 250 juta. Kita punya anak yang mau dinikahkan gitu ya, atau nanti akan dinikahkan butuh kurang lebih ya 100 juta lah. Kemudian pengen punya kendaraan yang layak, kendaraan yang keren gitu ya. Ya sekitar 500 juta lah ya. Kemudian pengen punya rumah yang layak di tengah kota ya kan. 1 miliar ya sudah cukup lah rumah standar ya. Kalau di tengah kota, kalau di pinggiran kota bisa mewah ya. Dan kita juga pengen ya kayak orang-orang gitu lah ya, bisa jalan-jalan ke luar negeri. Ya sekitar 50 juta. Nah nilainya itu Bapak Ibu kalau dijumlahin ya, ini semua nih dijumlahin, itu sekitar 1 sampai 2 miliar Bapak Ibu. Ya. Ini adalah impian yang sebagian orang, kebanyakan kurang lebih sama ya. Ada orang yang lebih mulia lagi, ingin apa? Ingin membantu tetangganya, ingin membantu saudaranya, ya, ingin bahkan membantu lingkungannya. Tapi kenyataannya, faktanya pada saat ini impian-impian yang tadi saya sebutkan, yang mungkin relevan ya dengan Bapak Ibu sekalian juga, itu terpaksa ya, terpaksa karena impian itu sebagian sudah menjadi kebutuhan, ya, sehingga terpaksa dengan opsi-opsi yang ada itu kita ambil kredit motor, mobil ya, rumah, mulai dari cicilannya 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 15 tahun, bahkan sekarang itu rumah ada yang sampai 25 tahun. Ya, akhirnya apa? Akhirnya kita pusing dan stres memikirkan cicilannya gitu ya. DP-nya mungkin ringan ya. Tapi cicilannya ini setiap bulan itu tidak dijamin Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu di awal menghitung sudah cukup, banyak sekali kasus ya. Di bank itu banyak kredit macet ya. Namanya NPL, non performing loan ya. Jadi kredit yang pinjaman yang tidak perform ya. Artinya gagal bayar itu banyak banget. Artinya apa? Artinya ya tidak menjamin ya. Hitungan awal itu akan berjalan mulus ya. Pada akhirnya ya terpaksa untuk bayar cicilan apa? Ngutang lagi gitu kan. Akhirnya semakin menggulung, semakin pusing dan semakin stres. Pada akhirnya udah nyicil mobil 2 tahun disita, udah mau nyicil rumah 5 tahun disita juga gitu kan. Bahkan motor pun banyak kasus itu baru nyicil 1 tahun 2 tahun udah disita karena nggak sanggup bayar lagi bulanannya. Itulah yang terjadi ya di masyarakat kita, termasuk kita sendiri. Jadi kita bisa menilai ya diri kita sendiri. Tapi mau nggak nih kita ya? Pertanyaannya, apakah Anda mau seumur hidup Anda habis untuk membayar hutang kredit, apalagi tadi riba ya? Kenapa? Karena ya sebagian besar memang opsi itu ada di riba Bapak Ibu. Yang dipromosikan setiap hari, yang salesnya banyak banget ya. Yang nawarinnya banyak banget riba ini ya. Luar biasa. Dan dipermudah banget. Tapi mau kita nyicil tiap bulan, nyicil riba. Mau nggak? Seumur hidup habis untuk menyicil riba. Karena banyak kasus. Sudah lunas, disekolahkan lagi ibaratnya ya. Kenapa? Karena butuh modal. Nah, padahal Bapak Ibu riba itu kita tahu ya, semuanya kita tahu. Saya yakin Bapak Ibu itu tahu bahwa riba itu haram. Nah, tapi mungkin Bapak Ibu belum tahu nih. Sebagian belum tahu bahwa riba itu haramnya itu kayak gimana ya? Kalau babi Bapak Ibu saya yakin belum pernah makan ya. Nah, itu haramnya sama seperti makan babi Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu nggak mau. Dan saya yakin juga Bapak Ibu tidak pernah berzina. Tapi ini riba itu sama dengan berzina. Bahkan dalam hadis itu riba itu sama dengan berzina dengan nauzubillah min dzalik dengan ibu kandung sendiri Bapak Ibu. Ini ada di dalam hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi ya. Ini hadis ini hadis yang masyhur ya Bapak Ibu, yang diakui gitu ya, bukan hadis dhaif. Di Al-Qur'an juga secara jelas Allah menantang ya. Allah menantang perang gitu ya. Atau kita yang riba ini menantang kepada Allah untuk perang. Allah dan Rasulnya itu menantang perang terhadap para pelaku riba. Gitu. Artinya, kalau pada zaman Nabi ya,
itu ada pelaku riba, itu pasti sama Nabi diperangi, Bapak Ibu, dianggap musuh gitu ya. Nah, kalau menang-menangan Bapak Ibu ya, kita kekeh gitu ya, nggak mau taubat dari riba, tetap melakukan riba, apalagi kita menjadi bagian daripada bisnis riba, usaha riba, kita penyedia jasa riba gitu ya. Apakah kita akan menang melawan Allah dan Rasul-Nya? Ya kan? Kalau kalah kita ya jelas dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Bahkan riba ini di dalam agama lain, Bapak Ibu ya, di dalam agama Kristen, Yahudi gitu ya, Hindu, Buddha, ini juga di dalam kitab sucinya itu dilarang juga Bapak Ibu, diharamkan juga Bapak Ibu. Ya. Jadi kurang jelas apa lagi gitu ya, larangan tentang riba ini. Jadi ketika kita sekarang ya kehidupan sulit ya, serba sulit, itu bisa jadi Bapak Ibu ada dosa yang belum kita tobati, belum kita hentikan gitu ya, sehingga Allah membuat kita kesulitan terus menerus gitu ya, supaya kita ingat dan kembali ya, kembali supaya apa, supaya kita menjalani lagi kehidupan yang benar gitu ya, tidak riba lagi gitu. Nah barangkali gitu ya, kehidupan kita sulit ini masih riba. Oleh karena itu kita harus sama-sama bertobat Bapak Ibu, supaya hidup kita lebih baik, supaya hidup kita tenang ya, sakinah gitu ya, supaya hidup kita tentram ya. Karena tadi ya efeknya yang paling simpelnya tadi ditagih-tagih gitu kan, dikejar-kejar, diancam-ancam gitu ya. Nah lalu pertanyaannya gini, Kang Ali gini deh, oke saya nggak mau riba, tapi gimana nih gitu kan, impian-impian ini sudah menjadi kebutuhan, ya kan? Dan saya juga pengen dong gitu kan, mimpi saya tercapai, pengen punya kendaraan yang layak supaya anak saya kalau jalan-jalan nggak kehujanan, supaya kalau hujan di jalan itu tetap bisa lewatin jalan gitu kan, nggak minggir dulu gitu kan, supaya punya rumah yang layak gitu kan, nggak ngontrak terus, karena capek ngontrak tuh pindah-pindah gitu kan, karena barang banyak lagi gitu kan, pindah-pindah setiap tahun, bahkan dikejar-kejar setiap bulan. Nah, gimana caranya nih? Nah, inilah Bapak Ibu. PT BES ya, PT Bandung Eko Sinergo Teknologi menawarkan sebuah pilihan, menawarkan sebuah opsi. Tapi sebelum ke sana, coba dulu berpikir dengan cara yang biasa, yaitu konsep dasar menabung ya. Ini ditekankan sangat supaya kita benar-benar masuk ya ke dalam alam bawah sadar dari tadi pengertian. Kalau nabung Bapak Ibu ya, kalau tadi dihitung ya 1 sampai 2 miliar, itu nabung 1 juta itu cuma 360 juta satu tahun ya. 30 tahun ya. 360 juta. Kalau 1 miliar itu butuh 1.000 bulan dengan 1 juta per bulan ya. Pertanyaannya ya kan, berapa gaji kita? Apa jabatan kita, pendidikan terakhir kita, sehingga kita punya tabungan. Kadang-kadang ya kita untuk nabung 1 juta sebulan juga sulit ya. Kalau 5 juta per bulan gitu ya, 5 juta per bulan ya, contoh misalkan, itu 60 juta 1 tahun. Tadi 1 miliar bisa dicapai sampai 2 miliar 30 tahun. Usia sekarang katakanlah 40 tahun. Berarti harus punya umur sampai 70 tahun baru bisa tercapai impiannya. Selama 70 tahun berarti apa? Harus irit banget gitu kan. Sampai bisa nyicil 5 juta per bulan. Tapi nggak bisa ya kayak kebanyakan ya. Kita coret deh. Kita coret gitu ya. Atau yang kedua, ya kita harus berbisnis Bapak Ibu. Kita harus memiliki sebuah aset yang bisa menghasilkan uang buat kita walaupun kita tadi tidak bekerja dan tidak menabung gitu ya. Jadi harus ada aset karena aset ini pertumbuhannya bisa lebih besar ya. Tapi problemnya kita yang nggak bisa nabung karena pas-pasan tadi penghasilannya ya. Justru malah kekurangan ya setiap bulan ya minus. Nah aset yang tadi saya bilang itu maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Seperti kos-kosan, seperti gedung yang banyak lantainya terus kita sewakan, atau kita punya franchise ya, KFC, McD, Pizza Hut gitu ya, Burger King, dan lain-lain ya, di mana itu modalnya besar Bapak Ibu ya, modalnya sangat besar, kita belum ada, bahkan untuk modalnya sendiri kita butuh 1 sampai 2 miliar sendiri gitu ya.
Nah, berarti itu bukan solusi juga ya. Resikonya juga besar gitu kan. Bisa hilang gitu ya seketika 1 miliar 2 miliarnya ya kan. Kalau misalkan nggak balik modal. Jadi apa dong solusinya nih? Nah, coba Bapak Ibu ya, bisa komentar nggak nih? Nggak bisa ya? Bapak Ibu jawab sendiri deh. Solusinya apa? Aduh, bingung ya. Kalau gaji nggak bisa, ya kan dari tabungan nggak bisa. Bisnis yang modalnya besar seperti ini tidak bisa. Nah, ada solusi Bapak Ibu ya. Yang modalnya kecil, tanpa resiko, tapi hasilnya bisa tadi ya, mewujudkan mimpi kita. Nah, apakah itu? Yaitu adalah best corporation. Jadi modalnya kecil tapi punya aset. Resikonya tidak ada, potensinya tapi miliaran ya. Kemudian ya kita semua bisa dong ya gitu kan kalau modalnya kecil. Dan PTBS sudah terbukti ya, mitra-mitra yang bergabung menjadi reseller PTBS itu terbukti bisa mewujudkan impiannya. Buktinya apa? Ketika diadakan acara gitu ya, pertemuan, itu para peserta bisa bawa mobil ya kan masing-masing. Terus laporan, saya udah bisa beli rumah, alhamdulillah saya berangkat haji sekeluarga, alhamdulillah saya, ya itu kan mereka ceritakan ya Bapak Ibu ya di dalam pertemuan. Jadi alhamdulillah sudah terbukti, bukan isapan jempol. Nah ini diantaranya dokumentasi ya, bukti orang-orang berhijrah dari riba gitu ya. Mereka bahkan banyak sekali yang memulai dari minus ya. Tapi alhamdulillah setelah bergabung PTBS bisa berhasil mewujudkan impian-impiannya. Kita lanjut ya, sesi 2 ya Bapak Ibu ya. Kita lebih dalam lagi mengenal Best Corporation sebagai peluang bisnis sekaligus komunitas anti riba. Nah, jadi Best Corporation ini Bapak Ibu landasannya adalah community ya. Komunitas yang sama-sama punya interest, punya ketertarikan ya, atau punya sama-sama keluhan, penderitaan gitu ya, tentang tadi ya, masalah ekonomi, terjerat riba. Nah, PTBS ini mewadahi ya, dengan apa? Dengan kita menciptakan produk-produk berkualitas ya. Ya, kita mengumpulkan produk-produk berkualitas PTBS ini, kemudian membuat sistem kerjasamanya ya, sehingga tadi komunitas anti riba ini bisa menjadi reseller produk-produknya, tentu dengan sistem yang syariah. Alamatnya di mana? Alamatnya di Bandung, Bapak Ibu. Kantor pusatnya di Bandung, tapi di kota-kota besar di seluruh Indonesia, insya Allah sudah ada perwakilannya ya. Tapi base-nya di Bandung. Kenapa di Bandung? Karena ownernya tinggal di Bandung, itu aja Bapak Ibu, simple ya. Ownernya dari kuliah tinggal di Bandung sampai sekarang. Nah, alamat websitenya itu ya, bestworld.id. Gedungnya paling depan di Kompleks Surapati Core, paling besar, paling tinggi gitu ya, paling mencolok gitu ya. Ada di deretan depan. Izin tentu PTBS ini izinnya sudah lengkap, karena kalau tidak lengkap perusahaan yang mentereng begitu ya di depan itu gampang banget sama polisi dikasih garis kuning ya kan kalau nggak ada izinnya. Dan Pak Polisi itu seneng banget ya ngasih garis kuning untuk perusahaan-perusahaan yang ilegal ya, pabrik-pabrik atau kantor-kantor yang ilegal ya, karena dari laporan masyarakat langsung bisa di garis kuning. Nah ini kita izinnya sudah lengkap sehingga aman, damai, sentosa Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada juga sertifikat ya, kita punya sertifikat dari MUI sebagai perusahaan yang sesuai syariah. Ini jarang Bapak Ibu ya, perusahaan mengurus sampai ke MUI sistemnya gitu ya. Kenapa? Karena ya tadi kita mau tidak mau karena kita melabelkan diri syariah ya harus ada lembaga yang mensertifikasinya gitu ya. Alhamdulillah kita lolos dan ini tidak mudah Bapak Ibu ya untuk bisa lolos sebuah perusahaan. Kemudian kita juga sudah terbukti perusahaan yang berprestasi ya dalam ajang-ajang kesempatan-kesempatan penilaian gitu ya. Banyak yang mengadakan ya. Kita mendapatkan penghargaan-penghargaan seperti produk terbaik, CEO terbaik, kemudian perusahaan dengan pertumbuhan terbaik ya. Sehingga kita bisa dibilang perusahaan yang bukan cukup lagi ya, tapi sangat berprestasi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya, perusahaan abal-abal yang menawarkan investasi bodong gitu ya,
perusahaan yang jual produk abal-abal ya, tidak perlu khawatir lagi. Kemudian visinya harus tahu nih Bapak Ibu, visi utama kita itu menjadi perusahaan bebas riba, ya otomatis perusahaannya tadi tidak melakukan praktek riba ya. Kemudian yang spesial apa? Membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Nah, jadi Bapak Ibu ketika bermitra dengan PTBS, Bapak Ibu lihat diri sendiri. Bapak Ibu termasuk umat yang masih punya hutang, yang masih punya riba, gitu kan? Kalau misalkan Bapak Ibu masih punya hutang, masih punya hutang riba, Bapak Ibu sangat cocok banget kenalan dengan perusahaan ini ya, gaul sama perusahaan ini. Kenapa? Karena perusahaan ini tujuannya untuk nolong Bapak Ibu, gitu. Apalagi kalau Bapak Ibu punya visi yang sama, yaitu untuk membantu saudaranya. Saya nggak punya hutang, Kang Ali, nggak punya hutang riba, apalagi tapi saudara saya punya, gitu kan. Tapi adik saya punya, tapi orang tua saya punya, tapi tetangga saya punya, gitu ya. Masyarakat saya punya, gitu. Karena misalkan seorang ketua DKM, gitu ya, misalkan. Jadi mikirin satu komplek, gitu ya. Tapi minimal kalau nggak kita nggak punya, kayaknya saudaranya punya, gitu ya. Nah itu kalau Bapak Ibu punya visi yang sama, menolong, membantu, itu cocok banget sama PTBS. Nah PTBS juga terbukti kemarin waktu COVID ya, itu kita perusahaan yang bukan justru gulung tikar Bapak Ibu. Kebanyakan perusahaan itu gulung tikar saat COVID, kita justru banyak membantu, alhamdulillah, banyak membantu daerah, banyak membantu masyarakat gitu ya. Salah satunya nyumbang beras 200 ton ya. Kemudian juga memberi paket-paket sembako gitu ya. Kemudian kita bukan menyantuni anak yatim Bapak Ibu, tapi kita mengangkat anak yatim menjadi anak kita, anak asuh kita, anak yang kita asuh. Kadang-kadang orang punya anak tapi tidak diasuh Bapak Ibu. Karena apa? Melahirkan saja gitu kan. Tapi tidak diasuh, contohnya apa? Dibuang di jalanan. Gitu kan. Ya mungkin tidak mau gitu ya, tapi karena kondisi. Nah, kita menampung anak-anak jalanan ya untuk kita asuh menjadi. Nah, kemudian kita juga banyak sekali program-program seperti pembangunan masjid dan lain-lain ya. Nah, kita masuk sesi 3 nih Bapak Ibu. Tadi sudah mengenal ya PTBS. Nah, sekarang masuk ke sesi 3. Penjelasan produk dan konsep penjualan langsung atau reseller berbasis syariah. Konsentrasi ya Bapak Ibu ya, ini kita mulai semakin dalam nih ya. Nah, penjelasan produk secara singkat ya, salah satu produk unggulan kita yang paling awal ya dan sudah sangat disempurnakan ya, itu adalah aditif untuk kendaraan, bahan yang ditambahkan ke dalam bahan bakar kendaraan kita. Itu eco-racing, eco-diesel, eco-racing untuk bensin, eco-diesel untuk solar ya. Dan satu lagi, eco-racing nanotech. Nanotech ini untuk campuran oli. Kalau eco-racing, eco-diesel ini menghemat kendaraan, menghemat bahan bakar kendaraan. Kalau nanotech itu menghemat oli. Jadi olinya lebih berkualitas, lebih tahan lama. Kita juga punya produk skincare dan kecantikan. Nah, produk skincare dan kecantikan ini Bapak Ibu ya, wellness industry gitu ya, masuk herbal. Ya, ini sangat-sangat besar sekali Bapak Ibu. Cap-nya ya, omsetnya gitu ya. Perputaran uangnya ini luar biasa. Karena ini bukan lagi menjadi pilihan tapi kebutuhan Bapak Ibu. Orang tuh sekarang ya dituntut untuk cantik, untuk ganteng Bapak Ibu. Karena sering muncul di sosial media ya. Banyak bisnis yang sekarang tergantung dengan online ya, sosial media. Kemudian juga minuman dan kesehatan ya, minuman untuk kesehatan tubuh maksudnya. Nah ini juga ya, selain orang pengen sembuh dari berbagai penyakit, orang juga nggak mau asalnya sehat jadi sakit gitu ya. Nah ini kita juga provide ya, kita sediakan banyak ya, mulai dari susu kambing, kemudian kopi, kolagen, terus juga susu kedelai, banyak pokoknya, dan semuanya itu unggulan. Kemudian ada tadi juga obat-obatan yang sifatnya untuk penyakit ya, menjaga kesehatan ya, bukan suplemen tapi banyak yang sembuh ya, alhamdulillah berkat konsumsi produk ini, kemudian pola hidup yang dijaga, alhamdulillah sembuh testimoni ya, berbagai macam penyakit berat bahkan ya.
Kemudian yang juga spesial Bapak Ibu, kita juga provide produk pertanian dan perkebunan ya. Jadi mulai tadi orang yang senangnya mungkin di kantor gitu ya, pakai lipstick, pakai pakai apa namanya, maskeran gitu ya, sampai orang yang ke kebun, ke sawah, ke lumpur gitu ya, ke hutan ya. Kita semua provide. Sehingga apa? Sehingga kita kalau ketemu siapapun ready untuk berbisnis gitu ya. Nggak repot gitu ya. Nah, ini bisa meningkatkan produktivitas, kemudian bisa meningkatkan kualitas ya, yang tadinya hasil panen itu kualitasnya bisa dibilang ya ada unsur racunnya lah gitu ya. Karena apa? Karena ya pupuknya beracun bisa dibilang ya, karena berlebihan penggunaannya dari zaman dahulu itu terus gitu ya, tanah rusak gitu ya, terus mencemari si tanaman itu sendiri, mencemari hasil panennya, kemudian disemprot dengan racun serangga ini sampai ke rumah kita itu masih menempel di buah-buahan, di sayur-sayuran. Nah itu kita provide alternatifnya, produk kita yang sangat sehat, sangat ramah lingkungan Bapak Ibu. Dan hasilnya tadi lebih bagus dan cost-nya lebih rendah. Nah ini yang penting Bapak Ibu. Kalau berbisnis ya, pertanian jadi ini berbisnis, itu cost-nya lebih rendah. Jadi insya Allah produk-produk kita adalah produk-produk yang bukan abal-abal, tapi benar-benar inovatif, unggulan, kemudian bikin hemat gitu ya, efektif gitu ya, efisien, pokoknya semua hal baik nih masuk ke dalam produk-produk kita. Easy shipping, jadi mudah untuk diangkut di kapal gitu ya, di pesawat, mudah dikirim gitu ya, tidak memerlukan volume besar gitu ya. Pokoknya teknologi tinggi lah ya, sesuai dengan namanya perusahaannya ya. Perusahaannya kan Bandung Eko Sinergi Teknologi. Next, Kapten. Sistemnya ya, sistemnya. Nah, sistemnya tadi disebut reseller ya, Bapak Ibu ya. Reseller ini artinya ya, Bapak Ibu, apa namanya? Kita menjual kembali atau menjualkan. Artinya apa kata kuncinya? Jual, Bapak Ibu, sell ya. Tapi ada yang berbeda memang gitu ya. Ada yang spesial ya. PTBS ini tidak hanya menjual produk-produk yang tadi kepada komunitas anti riba tadi, tapi juga memberikan peluang usaha. Apa peluang usahanya? Proyek kemitraan bisnis senilai 1,6 miliar dalam waktu 1-3 tahun saja. Bahkan ada yang lebih cepat. Ada juga yang lebih lambat ya, disclaimer ini ya. Artinya apa Bapak Ibu? Nyambung tadi awal, impian-impian kita yang ada harganya itu harus dibayar dengan apa? Dengan aset tadi ya. Solusinya harus punya aset. Nah, proyek di PTBS ini ya adalah proyek di mana kita bisa membangun aset kita di perusahaan ini, di bisnis ini, sehingga bisnis ini bisa mewujudkan impian kita dalam waktu yang singkat. Bukan 30 tahun, tapi 3 tahun. Bukan 10 tahun, tapi 1 tahun. Tergantung tadi dari kita gimana menjalankannya. Kemudian ini bukan hanya janji manis, bukan sistem yang belum terbukti, tapi sudah banyak orang-orang yang bermitra dan sukses, alhamdulillah. Sudah banyak orang yang tadi sesuai dengan visi misi PTBS terbebas dari hutangnya gitu kan. Kemudian bisa mewujudkan impiannya, bisa beli mobil, bisa beli rumah ya, bisa motor buat seluruh anggota keluarga, jadi masing-masing satu gitu ya. Dimana kondisi sebelumnya banyak kasus ya, bahkan untuk beli motor aja nggak bisa cash, harus cicil. Tapi setelah menjalani usaha di PTBS ini, ya kebayang ya, beli motor satu aja nggak bisa cicil. Kebayang berarti bukan orang kaya, bukan seorang pebisnis yang sudah sukses, yang sudah jago, tapi seorang yang awam. Bahkan tadi mungkin ya berangkat dari minus ya. Nah, gimana nih caranya PTBS kok bisa gitu ya memberikan proyek miliaran ini gitu ya? Kok bisa gitu ya? Dan sudah membuktikan kok bisa ya. Nah, caranya gimana Bapak Ibu? Caranya ya PTBS ini Bapak Ibu menyediakan produk-produk ya, menyediakan produk-produk. Di mana kalau sistem yang biasa konvensional ya, itu sebuah perusahaan menyediakan produk itu kita hanya dijadikan sebagai konsumen. Di mana tadi ada rantai yang sangat panjang dari pabrik ke distributor utama, ke distributor daerah, grosir, kemudian pengecer-pengecer ya, di mana itu disupport dengan iklan yang
bombastis ya, di mana-mana, di TV, di internet, kemudian juga di dalamnya tentu ada bikin film mungkin ya, bikin iklan maksudnya, dalamnya ada artisnya gitu ya. Sehingga apa? Sehingga ya harga yang dibayar kita itu sebetulnya untuk membayar mereka, ya kan? Sehingga distributornya ya dapat kebagian uang ya, kaya, bintang iklannya kaya gitu kan. Tentu bisnis ownernya juga kaya. Nah, kita sebagai konsumen hanya tetap menjadi konsumen, Bapak Ibu. Artinya konsumtif ya. Artinya kita tidak produktif dari skema pemasaran produk-produk yang kita pakai. Contoh Pepsodent, sebut merek sorry ya. Odol-odol gitu ya, sabun-sabun yang kita pakai gitu ya. Kemudian barang-barang lah, obat-obatan yang kita beli di apotek gitu ya. Yang kita tebus ya, mahal-mahal gitu ya, atau suplemen-suplemen lain. Nah, kalau PTBS gimana nih, Kapten? Nah, PTBS itu memberikan hal yang berbeda. Kalau tadi kita hanya jadi konsumen, ya. Kalau di PTBS, ya kita memang konsumen juga, gitu kan? Kita nih konsumen juga, tapi kita bisa apa namanya? Bisa menjadi distributor juga, bisa menjadi bintang iklan juga, dan kita juga merupakan business owner daripada pemasaran produk-produk PTBS ini. Jadi kita konsumen, tapi diberikan hak untuk juga jadi distributor, diberikan hak juga jadi bintang iklan, diberikan hak juga menjadi business owner. Sehingga apa ya tadi rumusnya, distributor akan kaya, bintang iklan akan kaya, business owner akan kaya. Nah, kita menjadi 3 peran tersebut juga berarti kita menjadi kaya, Bapak Ibu. Wajar kan? Bintang iklan kaya wajar, distributor kaya wajar, business owner karena wajar, ya kan? Nah, kalau kita jadi 3-tiganya ya otomatis kita bisa kaya lebih cepat bahkan ya, karena kita triple gitu kan. 3-tiganya kita embat, ya kan? Nah, caranya gimana? Kok bisa, Kang Ali? Kita kan konsumen. Kok kita bisa jadi distributor, ya kan? Kok kita jadi bintang iklan? Kok kita jadi business owner? Kita bisa kaya dong. Iya, bisa kaya gitu ya. Nah, inilah sistemnya Bapak Ibu ya. Otomatis kita bergabung ya menjadi bagian daripada reseller PTBS ya. Caranya apa? Caranya kita tadi ya rumusnya kita jadi konsumen dulu. Kita jadi konsumen dulu ya. Kita rasakan produknya gitu kan, kita cobain, kita supaya apa? Kita bisa cerita ya. Afiliator-afiliator di TikTok gitu ya. Sekarang lagi booming ya. Mereka juga modal Bapak Ibu, mau jualan tripod, mau jualan mic, mau jualan apa ring light, mau jualan apapun mereka modal dulu beli Bapak Ibu pada awalnya ya. Karena mereka nggak dibayar sama distributor ya, sama produsen, nggak dibayar sama pabrik di awalnya ya. Mereka untuk bisa mereview, bikin video ya, mereka belanja dulu Bapak Ibu. Ya sama kita juga ya. Kita harus belanja produknya dulu satu paket atau 14 item. Satu itemnya 250.000. Contoh tadi ya Eco Racing 250.000, yang produk pertanian tadi fotosintesa 250.000 dikali 14 atau satu dus satu paket ya, itu berarti 250 kali 14 atau 3.500.000 rupiah. Ditambah ada registrasi 100.000 rupiah. Ini diwajibkan oleh pemerintah Bapak Ibu. Sebetulnya PTBS asalnya tidak ada 100.000 ini, tapi sama pemerintah diwajibkan untuk perusahaan reseller PTBS ini harus ada biaya registrasi 100.000 untuk pengembangan lain-lain ya. Nah, sehingga totalnya 3.600.000. Nah, tapi Bapak Ibu ya, 3.600.000 kalau Bapak Ibu putuskan untuk segera mengambil langkah berbisnisnya gitu ya, langkah untuk merubah hidupnya, mewujudkan impiannya, malam ini juga gitu ya, silahkan hubungi segera malam ini, bukan ke siapa-siapa, bukan ke saya, bukan ke siapapun, tapi ke orang yang memberikan informasi ini, yang mengundang Anda, yang memberikan link ini gitu kan, yang posting di sosmed, terus Anda klik masuk ke Zoom ini, hubungi dia ya kan, karena dia pegang tiket diskon Bapak Ibu ya, senilai 1 juta rupiah malam ini ya. Segera hubungi ya kan. Bagaimana caranya mendapatkan diskon 1 juta rupiah?
Sehingga Bapak Ibu hanya cukup membayar Rp2.600.000. Ambil ya kesempatan ini ya. Jangan sia-siakan 1 juta loh. Karena nggak tahu nih besok atau lusa, nggak tahu nih dari perusahaan tiba-tiba dihapus ini, sehingga harus 3.600.000, lumayan ya 1 juta ya. Nah itu adalah paket paling murah Bapak Ibu ya, namanya paket basic, atau kita belinya 1 paket. Nah kita mendapatkan tadi potensi income sampai 1,6 miliar. Dari mana itu nanti kita bahas ya. Nah, Kang Ali, saya punya utang 8 miliar. Ini ada Bapak Ibu. Mitra PTBS gitu ya, seorang reseller PTBS itu ada yang punya utang sampai 6 miliar, 8 miliar. Kalau dari sini cuman bisa dapat penghasilan 1,6 miliar, berarti belum beres masalah dia ya. Nah, sehingga PTBS memberikan opsi ya, pilihan ya, peluang. Kalau mau lebih dari itu, PTBS ada programnya ya, bukalah toko 3 ya kan, bukalah toko 7 gitu kan, bisnisnya sampai maksimal 31, sehingga dikali 1,6 miliar sampai 57 miliar. Ini ngada-ngada ya Kang Ali, hitung-hitungannya ini kayak permainan ya loh Bapak Ibu. Kita jualan Bapak Ibu ya, tentu ada hitung-hitungannya, ada income-nya nanti berapa gitu kan, profitnya berapa ya kan, kemudian hasilnya berapa ya kan. Nah, perusahaan membuat sistem ya kan, bagi yang hasil, kemudian bagi profit, sharing profit, kemudian memberikan potensi income, ada pilihannya. Nah, nanti silahkan deh lengkapnya untuk hal yang tersebut kepada pengundangnya ya Bapak Ibu ya. Saya tidak akan bahas di sini lebih rinci ya. Silahkan ke pengundangnya masing-masing. Nah, dapat apa sih tadi 3,6 juta, atau kalau sekarang diskon 2,6 juta. Satu tentu manfaat produk, di mana manfaat produk ini tentu nilainya lebih daripada harganya ya. Kalau Bapak Ibu belikan eco racing semua, dicemplungin ke bahan bakar kendaraan Bapak Ibu masing-masing atau keluarganya, timbullah tadi penghematan ya, baik penghematan bahan bakarnya, penghematan daripada biaya servisnya karena lebih awet gitu ya mesinnya, kemudian hemat juga si olinya. Itu Bapak Ibu bisa dapat lebih daripada 5 juta, bisa lebih dari 10 juta Bapak Ibu ya, tergantung beda-beda kondisi kendaraan. Yang jelas tadi 2,6 juta akan berubah menjadi penghematan lebih dari 5 juta rupiah. Artinya sebetulnya modal yang Bapak Ibu keluarkan itu ya tidak ada ya. Kenapa? Karena tadi hari pertama barang diterima itu sebetulnya sudah balik modal, tergantung Bapak Ibu pakai apa enggak produknya gitu kan. Kalau nggak dipakai ya memang itu ngendap di situ ya, di produk itu ya. Nah, jadi hari pertama sudah balik modal Bapak Ibu ya. Yang kedua, ya tadi ya, kalau belinya cepat segera ya Bapak Ibu dapat diskon. Harus 1 paket ya belinya ya, nggak bisa eceran. Kalau eceran ya nggak dapat diskonnya kalau mau dapat diskon. Nah, yang ketiga Bapak Ibu dapat peluang bisnis. Nah, cara mudah menjalannya, satu, pakai produknya. Ya, mudah ya pakai produknya ya. Yang kedua, ceritakan kepada orang lain. Apa yang diceritakan kali? Yang diceritakan adalah satu, produknya, ya kan? Pengalaman Bapak menggunakan produk, manfaatnya diceritakan. Yang kedua adalah tadi potensi bisnisnya, ceritakan bahwa di sini bisa menjadi solusi kita meraih impian, melunasi hutang, beli mobil ya, pergi haji, ceritakan hal itu. Yang ketiga, arahkan ke pertemuan-pertemuan baik ya, di kantor pusat atau di mana, biasanya di rumah makan atau di rumah ya, para reseller sendiri, atau secara online seperti ini ya. Silakan, itu saja lakukan. PCA, pakai, cerita, ajak. Nah, dengan formula 3 tadi ini ya tadi yang Bapak Ibu lihat sendiri, ada tukang bakso, ada tukang baju keliling, ada tukang ojek online, ada mahasiswa, ibu rumah tangga. Dengan 3 cara tadi PCA itu bisa mewujudkan impiannya ya kan. Dan ya gimana sih income-nya, hitungannya gimana sih Kang Ali, hitungannya gimana ya, tadi yang ada daftar tadi ya, daftar tadi itu adalah income ya, jenis-jenis income yang didapatkan dari sini. Ada tadi income penjualan langsung, contoh ya simulasinya ini kita ya
Yang buat ini Anda itu kita ya masing-masing ya. Kita cerita tuh, pakai produknya kemudian cerita ya. Terus orang tertarik, udah deh ikutin aja. Nanti ada penjelasan produknya melalui Zoom meeting gitu kan. Atau live streaming YouTube, Bapak Ibu share. Orang ngedengerin ya kan, ngedengerin produknya dijelasin. Bus gitu kan, tertarik dia kan, karena dia ada kebutuhan. Misalkan dia petani, tahu dia punya kebutuhan tadi pengen sehat ya, atau pengen cantik gitu kan, atau tadi pengen hemat bahan bakarnya, atau dicampur produknya semua, sehingga beli satu paket kepada Anda, masih ada diskon tadi ya, 2,6 juta, transfer gitu kan, kepada Anda gitu kan, titip sama Anda ya ditransferkan ke para distributor besar atau stokis namanya ya, atau kantor pusat ya, distributor area gitu ya, yang menyediakan produk di daerah, Anda transfer, barang dikirim ke dia hari itu juga. Besoknya nih Bapak Ibu ya, Anda ditransfer oleh perusahaan sebesar Rp400.000 kalau belinya satu paket ya. Si A contoh ya, si A. Misalkan di mana orangnya, kita misalkan tinggal di Bandung atau di Pulau Jawa, yang beli ternyata di Sumatera, itu bisa Bapak Ibu ya. Kayak saya, alhamdulillah walaupun saya belum pernah ke Pekanbaru, ke Riau, tapi rutin setiap bulan itu insya Allah saya ngirim barang ke sana. Kantor sih sebenarnya ngirim, saya nggak ngirim, nggak megang produknya bahkan ya. Itu ngirim ke sana untuk sawit Bapak Ibu. Dan omsetnya alhamdulillah sudah ratusan juta Bapak Ibu. Sudah lebih dari 400 juta kalau nggak salah. Nah, kemudian kalau misalkan Bapak Ibu jualan lagi, ya, promosi lagi, ada yang beli, ya lagi 400.000 satu paket. Tapi kalau misalkan untuk di sawit kayak gitu ya, Bapak Ibu ya, itu memungkinkan loh, dia belanjanya langsung 7 paket. Langsung belanja lagi 20 paket. Nah, itu tinggal dikalikan saja 400.000 Bapak Ibu. Ya, 400.000. Sehingga apa ya Bapak Ibu dapat 800 nih. Promosi si A sama si B. Nah, itu namanya penjualan langsung ya. Nah, ada pengembangan Bapak Ibu. Nah, jadi setelah Bapak Ibu menciptakan omset gitu kan, menciptakan penjualan di kiri dan di kanan tadi ya, A dan B ini ya, kita lestarikan kiri kanan ya, di Sumatera satu, di Kalimantan satu ya. Nah, ini ada namanya profit pengembangan. Profit pengembangan ini perusahaan menilai Bapak Ibu sudah mengembangkan bisnis ya. Jadi bisnisnya berkembang gitu Bapak Ibu ya. Kok disebut bisnis? Jualan, katanya kalau jualan itu bukan bisnis, jualan itu dagang. Nah, ada yang bilang gitu ya. Kok bisa? Nah, yang disebut bisnis itu Bapak Ibu ada sistemnya. Jadi kalau kita dagang bakso misalkan ya, tapi tanpa sistem ya, terus dijual, itu kan tidak ada sistemnya ya, kita berdagang ya. Kalau enggak kita beli, kita jual lagi, beli, jual lagi, beli, jual lagi. Itu namanya dagang. Nah, kalau bisnis ini, pengembangan bisnis ini, kita menciptakan pemimpin Bapak Ibu ya. Dari A sama si B ini kita ajak untuk ikut training bagaimana menjalankan usaha. Sehingga seolah-olah kita ini menjadi manajer gitu ya, sebagai direktur. Atau tadi yang lebih tepat adalah kita menjadi business owner di dalam penjualan produk-produk ini ya, ke jaringan kita, ke komunitas kita. Komunitas tadi yang untuk mandiri. Suaranya putus-putus kali. Oh ya, putus-putus ya. Kalau sekarang gimana? Masih putus-putus nggak, Kapten? Lanjut. Lanjut ya, oke. Nah, ini dinilai sama perusahaan dihargai Rp100.000 setiap terjadi pasangan kayak gini ya. Di Sumatera 1, Kalimantan 1, itu di satu paket penjualan pertama first order itu 100.000. Kemudian si A ini berhasil jualan gitu ya, 3 paket. Nah, si A ini dapat konsumen si C namanya belanja 3 paket, dia yang dapat 400 kali 3. Nah, kita dapat apa nih? Yang tadi pertama ya, memulai bisnisnya gitu ya, mengembangkan bisnis ke luar pulau ini gitu ya, luar kota atau dalam kota juga nggak apa-apa. Itu kita dihargai 100.000 setiap paket. Inilah Bapak Ibu yang bisa dibilang kita
sekali kerja keras ya, sekali kerja keras, selanjutnya kita kerja cerdas gitu kan. Kita hanya memimpin orang-orang gitu kan. Layaknya sebuah perusahaan, kita punya organigram gitu ya, punya karyawan lah ibaratnya gitu ya, walaupun bukan karyawan kita ya, karena kita nggak ngegaji ya. Nah, kita dapat tadi 100.000 per pengembangan ya kan, per paket, 2 paket. Kalau ada 6 paket juga di Sumatera, 6 kecamatan ya 600.000. Nah, inilah yang bisa dibilang tadi kerja cerdas Bapak Ibu ya. Dalam sebulan kita nggak nyangka kok ada 36 juta gitu kan ditransfer seminggu sekali gitu kan, setiap minggunya gitu ya. Jadi kalau yang 100.000-an ini ditransfernya seminggu sekali Bapak Ibu ya. Modalnya berapa? Cuma tadi 2 modal di hari pertama. Bisa dapat ini 36 juta ini saja ya. Bukan hanya itu Bapak Ibu ya, ketika tadi dihitung gitu ya, dihitung ternyata di Kalimantan tadi udah ada 100 paket penjualan, kemudian di Sumatera udah terjadi 100 paket penjualan, bukan orang ya Bapak Ibu ya, paket ya, paket penjualan. Jadi kalau satu orang tapi buat sawit 100 hektar, berarti ya udah selesai 100 paket. Gitu kan. Maksudnya apa selesai? Maksudnya Bapak Ibu di sini akan mendapatkan income ya dari penjualan tersebut sebesar 20 juta rupiah. Nah, kemudian tambah lagi tuh yang tadinya 100, 101, 102, geser checkpoint gitu ya. Tapi checkpoint itu dapat Getar-getar suaranya Pak Ali. mejanya, sorry. Mejanya deh. Nah, selanjutnya atau tadi kita dapat peringkat ya, peringkat new ambassador. Yang tadi ya 20 juta ya. Kemudian ada star ambassador. Ada lagi lux ambassador atau kita punya aset mewah ya Bapak ya. Punya kendaraan mewah, punya rumah ya senilai 1 miliar. Nah, kuncinya di mana Bapak Ibu? Kuncinya di duplikasi atau tadi yang disebut Bapak Ibu ya. Di mana kita mengembangkan di 2 wilayah gitu ya. Suaranya kok nggak bagus dari saya ya? Kurang jelas ya. Yang andainya harus change player kapten. Gantian Teman, ini ya. coba bantu komentar ya, teman-teman bantu komentar gimana suaranya. Oke. Gimana dari yang lainnya? Komentarnya di open nggak itu kapten? Udah, ini udah. Open. Oh iya, suara putus-putus nih, macet sinyalnya kayaknya kapten. Saya tadi yang nggak pakai wifi, tadi saya pakai wifi kapten. Suaranya lebih lancar nggak? Saya Pak Ali, saya ambil alih Pak Ali. silakan kapten ambil alih. Nah, bentar, kita naikkan dulu gambar saya mana ya? Gambar saya udah nongol belum ya? Kali. Udah ya. Teman-teman, gambar saya ada nggak? Gambar saya ada nggak teman-teman? Buku-buku kapten. Nggak ada. Masa sih? Kalau di saya buku-buku nggak ada kaptennya. Oh iya, lupa. Saya explit, lupa. Halo teman-teman. Saya lagi ngobrol di laptop nih sebelah ya. Tatap layar dulu ya. Ini saya ngambil langsung teman-teman. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut ya. Tadi sharing yang sudah diulas sama Kang Ali tadi luar biasa banget. Ternyata di sini melanjutkan ya, sudah sampai di Star Ambassador sampai mana tadi? Sampai di 2 menit terakhir kapten. Nah, ini saya
Saya mau munculkan wajah saya dulu. Kalinya saya close dulu ya. Tes. Nah, ini baru muncul saya nih yang asli ya. Oke, teman-teman. Jelas suara saya jelas? Jelas ya? Suara saya jelas ya? Jelas, Kapten. Oke. Buat teman-teman yang di TikTok ya, bantu tap-tap layarnya ya. Sebelum kita mulai, kita mau closing dulu nih seminar Zoom pada malam hari ini. Jadi saya sambil seminar Zoom dulu teman-teman. Sambil kita nunggu teman-teman kita yang bergabung nih. Dari mana aja silakan. Silakan tap-tap layar dan tulis nama kota Anda. Oke. Terima kasih teman-teman yang ada di Zoom juga dan juga yang ada di YouTube ya. Ya, yang ada di YouTube juga selamat bergabung ya. Di sini tadi disampaikan oleh Pak Ali ya bahwa dengan peluang BES ini kalau kita kerjakan itu kita bisa berpotensi 1,67 miliar ya. Ini kalau kita kerjakan teman-teman. Seandainya ini kita dapatkan dalam waktu 1 tahun, berarti 12 bulan itu berarti 1,67 miliar dibagi 12 gitu ya. Berarti teman-teman penghasilannya itu kelasnya itu seperti orang yang gajiannya 139 juta per bulan gitu. Nah, inilah menarik kenapa kita kerjakan usaha ini gitu. Ya, karena kalau kita kerjakan 1 tahun bisa tembus sesuai dengan perhitungan yang sudah kita sampaikan tadi, maka teman-teman seperti bergaji 139 juta per bulan gitu loh teman-teman. Ini kira-kira gambarannya begitu ya. Kira-kira gitu teman-teman ya. Nah, kalau misalnya tembusnya nggak 1 tahun gimana Pak? Tembusnya itu misalnya 2 tahun gitu. Kalau misalnya tembusnya itu 2 tahun, teman-teman ya, tembusnya itu 2 tahun, berarti ya seperti 1,67 M dibagi 24 bulan. Itu berarti berapa? Berarti seperti kita punya penghasilan 69 juta sebulan. Itu kan lumayan ya. Ya, ya. Oke, Pak Dimas. Saya undang ya Pak Dimas ya. Pak Noval boleh. Oke, begitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya ini tembusnya 3 tahun gimana Pak? Kalau tembusnya 3 tahun itu berarti teman-teman seperti bergaji 46 juta per bulan. Mohon maaf saya nggak buka masker ya, karena memang ini saya sedang nggak bisa buka masker dalam satu minggu ini ke depan lah ya terakhir ya. Jadi udah dari minggu kemarin saya pakai masker. Ya, mohon maaf ya teman-teman ya, saya nggak bisa buka masker ya, karena ini lagi dibenerin nih, ada sesuatu yang dibenerin yang ada di sini nih teman-teman ya. Jadi nggak bisa dibuka dulu, nggak apa-apa ya, dimaafkan ya. Nah, Pak, emang bisa ya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tembus semua, kita bisa mendapatkan semua itu gitu ya. Jadi kan kita sudah ada buktinya teman-teman ya. Kita coba flashback ke belakang, gimana caranya kita bisa mendapatkan semua itu teman-teman. Kalau flashback ke belakang ya, seandainya teman-teman memiliki omset 2 paket saja, ya, 2 paket saja dalam 1 bulan. Anda lihat ini di diagram, ada satu kiri, satu kanan, left satu, right satu, ya. Berarti kan 1 bulan itu artinya paketnya cuma dua paket produk, ya. Betul nggak teman-teman? Coba, benar nggak ini? Paham nggak yang saya jelasin? Yang di Zoom. Satu paket di grup kiri, satu paket di grup kanan. Berarti 1 bulan itu seandainya teman-teman cuma omset 2 paket, gitu loh. Paham? Oke. Terima kasih Pak. Pak Abdul. Kemudian Pak Dedi, makasih ya. Anda punya omset cuma 2 aja. 2 paket. Ya. Omset dari produk KTBS 2 paket saja. Paham ya? Nah, setelah itu Anda di sini punya tim reseller. Masing-masing 2 paket tadi tim Anda itu bulan depan punya juga omset cuma 2. Jadi mirip kayak Anda lah, Anda omsetnya cuma 2 bulan ini. Bulan depan, tim Anda yang tadi A sama B omsetnya 2, berarti kan sama kayak Anda. Tapi bulan depan, bukan bulan ini. Bulan ini Anda 2, bulan depan teman Anda 2. Jadi omsetnya nambah lagi tuh, nambah 4. Gitu ya. Bulan depannya lagi, tim Anda yang baru, omset masing-masing 2 juga.
Otomatis yang 4 omsetnya bertambah 8, gitu kan? Yang 8 omset baru lagi, masing-masing 2, jadi 16. Paham kan di sini ya? Yang 16 omset baru lagi, jadi 32, masing-masing cuma 2 paket aja. Nah, itu kalau dilanjutin 12 bulan, teman-teman, omsetnya itu sudah 8.000 omsetnya, 8.000. Ya, 8.000 itu artinya 4.000 di kanan, 4.000 di kiri, teman-teman. Ya, 4.000 di kanan, 4.000 di kiri. Ya, kita kira-kira seperti itu, teman-teman ya. Jadi omsetnya jadi 4.000 di kanan, 4.000 di kiri. Nah, padahal kalau diurutin ke belakang, teman-teman omset berapa sih yang pribadi? Pribadi tadi cuma 2 paket, temennya juga 2 paket, gitu loh. Pribadi 2 paket, temennya juga 2 paket, gitu kan? Gitu, teman-teman. Berarti ini adalah omset gotong royong. Jadi yang dagang siapa? Yang dagang itu perusahaan. Kita cuma bantuin doang. Kita bantuin perusahaannya aja. Bantuin aja, saya bantuin 2 paket. Anda bantuin 2 paket. Teman Anda bantuin 2 paket. Itu kalau berjalan selama 12 bulan tadi, ya, ternyata tembus berapa? 8.000 paket. Berarti kalau udah 8.000 paket, Anda sebagai orang yang memulai grup tersebut, yang udah ngajarin teman-teman Anda, bantuin teman-teman Anda, ya bantuin perusahaan tadi ngomset juga, Anda kebagian, ya Anda kebagian dari perusahaan. Anda bisa beli motor cash, Anda bisa beli mobil cash, Anda bisa beli rumah cash. Dari mana? Ya dari untung yang diberikan oleh perusahaan kepada Anda. Pak, yang dapat itu 1 orang atau banyak orang? Yang dapat ya banyak orang, bukan cuma 1 orang. Ini kan seandainya kita cuma menceritakan diri kita sendiri. Kan nggak mungkin saya nyeritain semua orang. Misalnya ini ada orang 50. Saya ceritain omsetnya satu-satu. Kan lama ya. Jadi anggap saja contoh di sini adalah diri Anda sendiri masing-masing. Jadi masing-masing diri Anda sendiri. Maka Anda sudah bisa mendapatkan ini, teman-teman. Nah, inilah sebuah solusi yang menarik ya, yang menarik. Dan kalau kita kerjakan, insya Allah ini bisa menjadi solusi buat masa depan kita. Nah, teman-teman semuanya, kira-kira nih, siapa yang di sini yang mau dapat perubahan hidup, bisa lebih baik, dapat solusi, silakan peluang ini dicoba. Silakan Anda belajar. Silakan peluang ini diambil. Pak, saya belum paham gitu ya. Oke, yang belum paham dipahamin dulu. Dipahamin dulu, nggak apa-apa. Anda bisa tanya lagi sama yang ngundang Anda. Ditanya lagi. Jadi di sini itu nggak langsung diburu-buru dipaksa. Enggak, namanya juga belajar bisnis itu ya emang diajarin, makanya ada kelas belajarnya. Ya, di sini saya mau ngundang nih. Mau ngundang ada nggak ya kira-kira luxury ambassador yang mau ikutan cerita penutup nih sekarang. Anda nggak teman-teman di sini di forum ini yang sudah bisa beli rumah senilai 1 miliar? Coba, ada nggak di sini? Kalau ada luxury ambassador yang mau ikutan sharing, buka videonya, saya akan buka. Saya akan bukakan. Ini yang ada di Zoom ya, yang ada di Zoom, teman-teman. Nah, yang ada di TikTok, tap-tap layar dulu. Tap-tap layar dulu ya, hampir ini kita mulai, teman-teman. Oke? Kita akan mulai nanti ya. Oke, teman-teman, ayo. Ada nggak luxury? Kalau nggak ada luxury, big ya. Terikat big ambassador ya. Ada Pak Dimas kayaknya, Kapten. Pak Dimas mau. Saya nggak usah ngisi dulu, kasih kesempatan yang lain. Oh, Pak Dimas lagi di TikTok. Pak Dimas di TikTok. Ada nih, Mida Silalahi. Ya, Mida Silalahi mau ya. Saya tambahkan ya. Mida Silalahi. Saya sapa dulu ya, Mida Silalahi. Halo, Ibu Mida Silalahi, posisi di mana? Oh, siap. Sudah di rumah, Pak Kapten. Emang Ibu Mida Silalahi big ambassador? Iya. Masa sih? Iya. Nah, enggak, ini saya akan mewakili teman-teman yang di sini ya. Ini ada 1.000 peserta. Itu saya akan mewakili mereka bahwa saya pura-pura nggak percaya deh. Nah, ya kan boleh kan ya? Boleh kan ya? Boleh.
Ibu Pak. Khairiyah juga mau masuk, boleh. Ibu Khairiyah boleh buka kamera, nanti saya naikkan. Oke, Saya Bu Mida nanti ya. Ibu Khairiyah nanti boleh habis ini. Ibu Khairiyah siap? siap. Ya, Ibu Khairiyah. Nah, Ibu Khairiyah saya Oh, naikin dulu ya. Buat cadangan ya. Siap-siap Bu Khairiyah ya. Tapi saya ngobrol dengan Ibu Mida dulu. Ibu Khairiyah bisa nggak atau lagi sibuk? Kita tunggu. Yaudah, Ibu Khairiyah santai dulu ya. Oke, Ibu Mida boleh perkenalkan diri kepada teman-teman. Silakan. oke, selamat malam semuanya. Reseller-reseller TTB, selamat malam juga Pak Nurholis. Saya Mida Silalahi, ya, Big Ambassador. Saya berasal dari Medan, tinggal di Tanjung Priuk, Pak, Jakarta. Terima kasih. Dimatiin, kasihan ya. Ya, Ibu Khairiyah nanti ya. Saya mute dulu Bu Khairiyah ya. Oke, kemudian berarti aslinya Medan ya, Bu Mida ya? Iya, aslinya Medan dari Pekanbaru. Nah, berarti statusnya di Jakarta ini merantau lagi kerja gitu atau gimana? Benar, Pak. Benar. Saya ibu rumah tangga, 3 anak. Di Tadinya, Jakarta gimana ngontrak gitu? oh kebetulan Pak, saya udah punya rumah sendiri, biarpun sederhana ya. Alhamdulillah. Enggak, ini kan kita biar teman-teman tahu ya bahwa di usaha Oke. ini itu kan banyak sekali yang berhasil emang dari bawah dia naik ke atas gitu kan. Nah, jadi Ibu Mida ini berarti kebetulan juga udah punya keluarga di Jakarta berarti ya. Udah punya Udah keluarga Pak. di Jakarta, udah Siap. punya rumah sederhana ya di Jakarta sama keluarga Iya, dan iya. sudah mencapai peringkat Big Ambassador. Big Ambassador itu kan harus udah beli mobil sendiri ya. Ibu Mida emang udah beli mobil sendiri. Oh, sebelumnya saya udah beli Mobilio ya, ada di bawah. Nah, ini Big Ambassador-nya kan kebetulan kemarin tanggal eh, 20 berapa itu ya? Hari Sabtu kemarin. Dan saya belum pergi ke Oh, showroom, Pak. Tinggal oh beli, tinggal ini beli. baru ya, pencapaian Iya, baru. baru. Baru, Pak, baru. Oh, Ibu Mida ini pencapaian baru teman-teman. Jadi Ibu Mida Hmm, belum beli mobil yang 1,5 miliarnya ya, iya, baru belum. belum dicairkan atau belum dibelanjakan ya. Iya, belum. Ya berarti teman-teman di sini eh, yang Bu Mida ini yang sudah dimiliki adalah kendaraan tipe pertama ya. Sementara, Iya, tapi ya tenang sementara. aja. Berarti minggu depan Iya. masih bisa ya, Insya Allah. Wah, mantap nih. Puji Nah, Tuhan udah 2 motor, 1 Mobilio, nanti segera dibeli Big Ambassador-nya, Pajero-nya. oh udah beli, Alhamdulillah ya. Gimana Bu? Ini kan sekarang udah Big Ambassador baru nih, tapi belum dibelikan. Berarti rasanya gimana nih? Rasanya deg-deg gimana gitu? Bukan deg-degan lagi, Pak. Kemarin pas sudah ditransfer poin produk, seharian tuh rasanya nggak bisa ngomong sayanya. Kebetulan saya kan eh, dimentori oleh mentor saya Bunda Marlin Mondro Tampu Bolon. Selamat malam sama Bunda ya, kalau ada Bunda Marlin. Itu seharian itu nggak bisa tidur. Nggak bisa nggak bisa ngomong. Pokoknya lemes. Nggak tahu deh, luar biasa. Karena kebetulan saya adalah seorang single parent ya, yang mempunyai 3 putra putri. Saya membesarkannya sendiri. Dan di masa pandemik, saya kenal peluang ini dikenalkan oleh Big Ambassador juga, Pak Kriston Marpaung. Selamat malam dan terima kasih untuk beliau ya, yang memperkenalkan saya perusahaan ini, perusahaan yang sangat luar biasa. Saya dibawa di JDC, Pak, pertama kali. Dan saya melihat orang-orang di sana, orang-orang luar biasa ya. Dan saya langsung mengambil keputusan untuk bergabung di perusahaan ini, Pak. Tapi 2 bulan saya tidak pernah berhasil bawa orang. Di perjalanan 2 bulan itu saya selalu belajar. Dan tidak henti-hentinya saya mengundang teman saya promosi lewat Facebook. Dan puji Tuhannya, lewat pupuk, temanku nelpon. Dia mau belanja pupuk. Dari situlah Pak, Dari saya berkembang. omset besarnya dari pupuk yang baru-baru ini ya. Iya, pupuk. Dan sampai sekarang omset terbesar saya itu pupuk eco farming dan juga best farm ke Pekanbaru, kelapa sawit, Pak. Oke. Makasih ya Ibu Mida ya. Selamat melanjutkan deg-degannya.
Dan terus bersyukur ya, semoga bisa cepat naik ke peringkat berikutnya. Iya, amin, amin. Doakan Pak. Nah, Dikit kenapa? lagi mau video kedua. Ya tenang, karena di konsep base ini kan omset itu diakumulasi, ya Iya Pak. diakumulasi. Betul. Jadi omset yang dari tahun kemarin ditambah tahun ini, ditambah tahun depan, ditambah terus diakumulasi Betul. kan. Dan Betul, ternyata betul. itulah yang bikin teman-teman mudah. Nah, yang lain ini pasti nggak tahu karena mereka nganggapnya kita itu kayak ditarget kayak marketing pada umumnya ya, yang ditarget tiap bulan harus ngomset sekian gitu Oh, kan. tidak ditarget. Tidak, padahal omset kita itu ya sebenarnya kecil-kecil tapi ditambah gitu kan. Betul, betul Nah, Pak. makanya yang awalnya itu nggak ngerti lama-lama ya ngerti juga gitu kan. Iya. Lama-lama ya. Makanya banyak orang itu yang nggak ngerti, dia itu kok bingung ya, kok bisa sih? Kok kayaknya orangnya nggak pinter kok bisa sih gitu ya. Ya Iya, omsetnya kan ditambah terus kita. iya, Nggak betul. nggak diulang-diulang ya. Oke, Iya. makasih Ibu Meda. Sekarang kita mau Terima pindah kasih ke juga Suri Pak. Ambasador Bu Hairiah ya. Iya, terima kasih. Bentar, kita close dulu ya. Halo, Assalamualaikum Ibu Hairiah. Waalaikumsalam, Ibu Kep. Hairiah. Selamat malam. Ibu Hairiah. Selamat malam, Bu Hairiah Jambi bukan? Ya, Jambi. Bu Hairiah Jambi, mantap nih. Nah, udah terkenal sih namanya ya, cuma kenal-kenal banget sih enggak. Saya nggak kenal banget juga, gitu ya. Saya nggak kenal banget juga. Sekarang Bu Hairiah kenalan sendiri ya. Bu Hairiah ini teman-teman peringkatnya sudah Luxury Ambassador ya. Artinya Luxury Ambassador itu adalah distributor yang omsetnya kemudian hasilnya itu dia sudah bisa membeli rumah sendiri ya senilai 1 miliar dari hasil jualannya gitu kan Bu Hairiah? 3 miliar, Kep. Beli rumahnya nih, rumah nih 3M. Oh, belinya justru bukan 1 miliar tapi udah 3 miliar. Oh, ya. Oke lah, kita Bu Hairiah kasih kesempatan ngobrol sendiri lah, kita dengerin aja lah. Silakan Bu. Oke, selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reseller yang ada malam ini yang di seminar Best Reseller Conversion. Alhamdulillah saya menjadi reseller Best Conversion ini selama 4 tahun saja. Awalnya itu jual motor, Kep. Jual motor, menjadi reseller berarti plus saya menjalankan bisnis ini jalan kaki. Awal-awal jalan kaki. Jalan kaki. Karena saya seorang ibu rumah tangga, waktu itu tidak punya ilmu ya untuk bermain jaringan. Jadi satu-satu mentor yang mengajak saya bergabung di sini, Pak Andi Tendri itu tidak bisa untuk ngomong, nggak bisa presentasi. Jadi orang yang untuk saya belajar itu ya saya lari ke atas. Waktu itu ada Pak Andi Makasaub dan Pak Rudianto. Karena mereka berdua ini, Kep, jadi nama saya diganti Hoirudin. Namanya menjadi Hoirudin, gimana ceritanya kan Hairiah? Jadi filosofinya itu karena saya melakukan bisnis ini, menjalankan bisnis ini, pertama ya jalan kaki. Kedua, saya melebihi dari mereka. Jadwal yang saya lakukan setiap hari itu dari jam 7 sampai jam 1 malam. Alhamdulillah di 2 bulan pertama saya dapat mobil ya, Mobilio pertama perdana saya di angka 2 bulan. Terus saya membuat ini ya membuat afirmasi buat diri saya sendiri bahwa PT ini benar nyata reward dan juga royalti yang diberi ya promo peringkat promonya nyata buat kita seperti itu. Nah, terus sampai saat sekarang, Kep, dengan keterbatasan ilmu, tapi saya menjalankan bisnis komunitas anti riba bersama PT BES ini, saya melakukan dengan cara membabi buta. Karena dulu kan untuk seminar saja susah, untuk training saja nggak ada dulu. Ada, tapi 1 bulan sekali yang kita lakukan. Berarti kita harus belajar sendiri dong. Apalagi dulu kan belum ada produk pupuk. Masih ada waktu itu eco-racing sama kesehatan. Nah, kalau sekarang, ya kalau Anda yang sudah menjadi mitra,
belum bisa juga sukses di bisnis ini, saya katakan Anda nggak normal. Karena PT BES ini sudah lengkap. Ada keras sekali. Saya katakan mereka normal. Karena apa? Kita dalam kesulitan saja dulu dengan hanya 2 produk saja. Hanya produk kesehatan dan eco racing, tapi kita bisa membuktikan dalam waktu 2 bulan sudah bisa tembus banyak, sudah bisa membeli mobil Lio. Nah, kalau sekarang sudah ada divisi-divisi produk kecantikan, produk pertanian, perkebunan, peternakan, termasuk salah satu untuk kendaraan. Itu tadi yang saya katakan. Ini produk 3 saja, Cap, yang kita positifkan saja ya, 3. Kesehatan, kecantikan, pertanian, perkebunan. Kalau kita positifkan, saya yakin Anda yang bergabung menjadi reseller akan terancam kaya raya. Oh, mantep. Pantesan dikasih sebutan Khairuddin. Begini galaknya ya. Nah, jadi begini nih, lihat nih, Khairiyah jadi Khairuddin ya. Suaranya menggelegar kalau lagi ngamuk begini nih. Ya. Jadi kalau Anda nggak bisa jalanin katanya. Saya kalau tim saya laki-laki nggak bisa membuktikan sukses di PT BES ini, saya siap itu. Daster di rumah saya ada 2 lusin, Pak Det. Oh, seandainya Bu Khairiyah ini laki-laki nggak bisa jalanin, siap pakai daster. Siap. Jadi Khairuddin beneran. Kita nggak perlu motivasi lagi, Cap. Tapi dia siap-siap untuk pakai daster aja. Kalau saya perempuan, sampai detik ini 4 tahun saya bermitra menjadi reseller, saya sudah bisa membeli banyak mobil. Ini salah satu, Cap, rumah ya, rumah yang nyata saya beli, uangnya murni dari PT BES, dari kerikil depan sana, Cap, sampai bubungan atas saya, rumah saya sana tuh, itu murni. Masya Allah, mantep ini. Wah, pengen main ini ke rumahnya ya, ternyata bukan kaleng-kaleng ini, Bu Khairiyah bukan kaleng-kaleng, guys. Tak undang ya. Nah, jadi satu kata saja yang saya katakan dengan mitra yang belum menjadi reseller. Ambil peluang, siap memulai, karena bisnis ini bukan hanya mengajarkan kita dunia, tapi bisnis dunia wal akhirat. Insya Allah, gabung cepat mengambil keputusan, Anda akan menjadi orang kaya berkah. Terima kasih, Cap. Selamat malam. Malam, Bu Khairiyah. Terima kasih atas kesempatannya. Waduh, mantep banget ya Ibu Khairiyah ini statementnya. Aduh, bergetar saya ya. Bergetar, tapi bergetarnya dalam hati ya. Hebat Bu Khairiyah ini. Jadi, teman-teman, tadi saya ditunjukin rumahnya ya di laptop saya. Mohon maaf yang di TikTok nggak lihat ya. Di TikTok nggak lihat, dengar suaranya dikit-dikit aja. Jadi, wah ternyata gede banget gitu loh. Jadi, Masya Allah, padahal dulu mengerjakannya aja di awal jalan kaki, teman-teman. Jadi kebayang nggak sih kalau misalnya orang melihat, oh ngapain cerita begini, begitu, ceritanya kok ngomongin mobil, ngomongin rumah. Teman-teman, kebayang nggak orang yang awalnya jalan kaki begitu bisa punya rumah sebesar itu, bisa punya mobil cash, gimana nggak bersyukur rasanya meluap-luap gitu loh. Betul nggak sih? Itu kan apa ya, kayak yang, ya mohon maaf ya, OKB gitu loh, orang kaya baru nyebutnya orang-orang di sana kan. Ya emang kaget pastilah gitu. Jadi cuma bisa bersyukur, alhamdulillah gitu ya. Makanya saya maklum lah buat teman-teman yang kadang-kadang flexing, ceritain mobilnya, ceritain apanya, ya namanya mereka awal mulanya nggak punya. Masya Allah. Tapi di sini ada pertanyaan nih, Pak, itu gimana caranya? Oke, saya pengen gabung nih. Saya pengen gabung nih Pak, saya pengen jalanin, tapi saya nggak tahu cara jalaninnya Pak, saya nggak tahu cara jalaninnya. Teman-teman, sebenarnya semua yang mengawali usaha ini itu awalnya tidak tahu cara mengerjakannya dengan bagus, dengan benar, itu nggak tahu. Tapi yang mereka lakukan itu adalah mereka percaya, terus mereka belajar sama mentor masing-masing. Jadi tadi Bu Khairiyah cerita bahwa yang ngajakin itu nggak ngerti dijelasin tentang produk, kurang paham gitu kan. Tapi dia gabung karena dia tahu nanti dikenalin sama mentornya. Dikenalin sama mentor yang bisa ngasih pengarahan yang benar. Akhirnya, oh kalau gitu berarti kita bisa belajar. Oh iya bisa belajar. Maka yang penting bergabung dulu. Kenapa? Ya sama kayak orang sekolah. Orang sekolah itu daftar sekolah, habis daftar sekolah nanti diajarin caranya baca, caranya nulis, terus bisa punya nilai bagus gitu kan. Nah itulah enaknya di usaha ini, para pemula pun itu kenapa bisa sukses dalam waktu yang lumayan cepat ya, 1, 2 tahun, 3 tahun itu lumayan cepat kalau ngomongin itu kan cepat ya. Ya karena ada mentoring, dan mentoringnya itu nggak bayar teman-teman.
Jadi kalau misalnya Anda di mentoring sama saya atau di mentoring sama coach yang lain, itu kan kita konsultasi, mentoringnya, motivasinya segala macam itu kita kan nggak bayar. Maka dari itulah kenapa bisnis ini itu bagus kalau kita perjuangkan. Ya modalnya karena memang cuma sekali aja gitu. Modalnya cuma sekali. Bahkan kalau misalnya saya ibaratkan gini teman-teman. Saya seandainya Anda ngajakin saya usaha ya. Anda ngajakin saya usaha. Saya pengen punya usaha nih. Saya nggak punya kerjaan. Anda bilang ke saya, Pak cari modal. Saya ajarin bikin usaha. Usaha apa? Misalnya ya. Anda ajakin saya bikin usaha. Ini aja lah. Kamu jangan inilah. Jangan malu-malu lah. Udah dagang aja. Dagang ini aja. Dagang pecel ayam. Atau dagang nasi goreng. Kan gampang gitu kan. Tutorialnya ada lah di media gitu kan, di YouTube itu kan ada gitu kan, tutorialnya ada di sana gitu kan. Terus Pak, ya paling kamu modal awal aja lah, ya kan modal awal beli gerobak, katanya kan. Kalau pecel tadi ya beli gerobak, punya gerobak juga, terus punya alat untuk goreng gitu kan, terus nanti beli nasi, beli sayur dan sebagainya. Udah modal itu Anda kerjakan tiap hari, besok belanja ke pasar, Anda kerjakan lagi, insya Allah Anda bisa punya penghasilan. Misalnya saya diajarin orang usaha begitu. Itu benar. Maksud saya itu benar. Itu bisa mudah dikerjakan. Apa mudah ya? Insya Allah bisa lah sekitar bikin nasi goreng atau ceplok telur kan bisa ya kita usaha. Tapi saya pikir-pikir modal juga sih gitu. Saya harus modal gerobaknya aja mungkin 3,5 juta, 4 juta bisa jadi. Itu baru gerobaknya gitu. Terus saya kerjain misalnya setahun gitu kan. Kira-kira apa ya yang bisa saya dapat selain saya bisa dapat penghasilan tiap hari, saya kulakan putar modal lagi, kulakan tiap hari. Ternyata susah ya kalau bisa punya mobil 1,5 miliar cash, terus bisa punya rumah segede itu. Susah nggak sih teman-teman? Susah nggak sih teman-teman? Susah ya kira-kira? Kalau misalnya saya ditawari usaha yang tadi saya ceritakan, enggak susah. Yang ini loh, saya harus beli gerobak dulu, saya jualan tiap malam. Kira-kira berapa kali saya berapa piring yang harus saya jual gitu kan, untuk saya bisa punya impian saya, pengen naik mobil yang gede gitu kan. Kan susah ya teman-teman ya. Nah itu justru itu teman-teman. Jadi ternyata usaha yang biasa juga, modal juga, tapi nggak bisa dijamin benar-benar bisa sukses. Bahkan dimentori sama mentor yang pengalaman pun di bidangnya emang nggak bisa. Mentornya itu siapa? Mungkin mentornya teman Anda yang udah lebih dulu jadi pedagang itu gitu. Ya susah juga gitu. Tapi di sini mentornya itu udah membuktikan ternyata bisa punya yang tadi MM tadi gitu. Kan kita lebih percaya karena orangnya ada, terus kita bisa belajar juga, kita bisa temui. Berbeda lagi kalau teman-teman misalnya tidak lihat orangnya, tidak lihat mentornya, tidak lihat hasilnya, tidak lihat barang dagangannya, cuma bermain online yang tidak jelas gitu ya. Ya itu pasti ragu gitu ya. Ragu. Tapi usaha ini udah sangat jelas dan jelas. Nah, teman-teman, saya yakin dan percaya teman-teman belum paham 100%. Maka teman-teman jangan ragu-ragu, jangan malu-malu, nggak apa-apa. Niatkan aja untuk keluarga kita, niatkan aja untuk kita belajar sesuatu yang baru. Teman-teman jangan malu untuk bertanya. Ya, setelah ini teman-teman silahkan bertanya. Bertanya kepada siapa, Pak? Kepada pengundangnya. Pengundangnya nanti minta dikenalkan kepada mentor suksesnya. Pak, tolong saya mau bergabung, tapi tolong kenalkan saya dengan mentor yang udah sukses. Saya pengen juga nih mentori juga. Gitu ya caranya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang belum bergabung itu tenang. Teman-teman punya kesempatan bertanya, teman-teman punya kesempatan belajar dan dikenalkan. Entah secara langsung maupun jarak jauh. Misalnya lewat by phone, ya by komunikasi lain ya, media sosial silahkan. Itu teman-teman boleh bertanya sejelas-jelasnya teman-teman. Ya, karena mentor-mentor ini mereka bisa ditemui. Kalau kebetulan satu kota bisa ditemui. Kalau ternyata beda kota, no problem. Sekarang itu udah tidak zaman lagi ketemu secara langsung juga gitu ya. Ya. Bisa Pak, ini Zoom-nya bisa buat umum. Ini Zoom-nya bisa buat umum ya. Ini acara untuk umum. Jadi yang hadir di sini ini tidak semuanya adalah mitra reseller, enggak. Ini adalah acara umum. Jadi teman-teman di sini, ya teman-teman di sini itu banyak yang belum
banyak yang belum bergabung. Coba yang belum bergabung coba komentar. Yang belum bergabung ya. Coba di sebelah yang di Zoom ini yang belum bergabung komentar. Pasti banyak. Ya, dan mereka sudah ada pengundangnya masing-masing ya. Oke, teman-teman semuanya, sepertinya saya tidak akan bisa berlama-lama untuk melanjutkan Zoom. Ya, kita akan bagi teman-teman yang pengen ya, yang pengen melanjutkan sharing, teman-teman berpindah ke TikTok ya. Berpindah ke TikTok. Habis ini silakan berpindah ke TikTok nih. TikToknya di sebelah saya. Saya tuliskan ya. Teman-teman tulis aja di TikToknya ya. Alamatnya itu nama TikToknya yang sedang live sekarang, teman-teman nanti silakan, itu udah saya kirim ya. Nama TikToknya itu. Nah, Vision. Buat teman-teman ya. Buat teman-teman yang habis dari Zoom ini masih mau sharing, silakan berpindah ke TikTok teman-teman ya. Karena forum Zoom ini akan kita tutup teman-teman. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih para mentor, para ambasador yang hadir juga malam hari ini. Pak Ali kalau masih ada boleh menutup atau langsung saya tutup? Langsung saya tutup aja ya. Terima kasih kebersamaannya. Yang masih mau sharing kita pindah ke TikTok ya. Siap teman-teman semuanya? Siap, Kapten. Terima Kita kasih. pindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan hubungi pengundang Anda ya, Bapak Ibu sekalian. Halo, yang di TikTok sudah tatap layar, ayo kita ramekan. Lihat ya, lihat di sini yang di TikTok ya. Kita kejar Mana sampai TikToknya? sudah dikirim di komentar Ibu. Cap Nur tuh, Cap Nur. Itu di komentar Ibu. Ya. Ayo, Ya teman-teman. Pak, ya Cap. Makasih. Terima kasih ya, itu ya. Ya Pak. Berarti lab nih ya. Live. Ini siapa yang ngomong? Seperti kenal suara. Ya. Cap. Oke, Cap. Sebentar, saya Terima turunin kasih. muka saya dulu biar muka yang ngomong-ngomong pada kelihatan ya. Assalamualaikum, Cap. Apa TikToknya namanya apa, Cap? Cap Nur itu ada di komentar tuh, Pak, di komentar Zoom, Pak ya. Assalamualaikum, Cap. Notanya. Kita tetap semangat. Nama TikToknya, Cap. Itu ada di komentar, Pak, Cap Nur, Pak. Belum ada. TNUR. Semua ya. Kalau di TikTok. Belum ada di komentar. Makasih, Teh. Ada di komentar, ada teman-teman. TNUR. Capnur. Capnur. Namanya Vision Merch. Nah, Vision Merch. Cari aja Cap Nur ya, CAPTNUR. Halo teman-teman, ayo kita tembuskan. Ternyata udah tembus di 100 nih. Siapa yang pengen? Pemula yang pengen training TikTok, yang pengen dapat followers banyak, kayak masuk di sini. Nah, halo Pak Iwan, silakan ngobrol Pak Iwan lah. Diwakili Pak Iwan dulu. Halo Pak Iwan, silakan ngobrol Pak Iwan lah. Diwakili Pak Iwan. Oke. Diwakili Pak Iwan. Ora ketemu.